Oke, sekarang kita lanjut ke proses site memo. Proses ini dimulai dari pihak owner. Pihak owner ini ada dua kemungkinan kalau nggak konsultan mau staff. Jadi NCR maupun site memo sudah saya buka aksesnya untuk staff juga. Jadi staff juga boleh melakukan proses create NCR maupun site memo. Hanya saja ketika dilakukan oleh staff, maka ketika masuk ke site memo tidak perlu review. Jadi dia langsung masuk ke pihak manajer. Lain ketika dilakukan oleh pihak konsultan, maka harus direview dulu prosesnya. Joko ini adalah staff statusnya. Kita bikin site memo 50272. Oke, kita bikin site memo. Kita masuk ke menu report. Ya, kita pilih. Jadi ini yang baru juga ada status all status ya seperti ini. Cuma di report type tidak bisa dibuat all type. Kenapa? Karena ketika kita create report itu menyesuaikan dengan yang kita pilih ini. Jadi misalkan kalau kita isi all gitu nanti kita create apa kita nggak tahu. Jadi ketika kita create NCR misalkan kita tekan tombol plus yang di atas maka dia masuk ke halaman NCR. Set memo dia masuk ke halaman set memo begitu. Jadi tidak bisa all gitu. All-nya hanya status itu. Nah, kita bikin set memo plus tekan prepare memo. Selanjutnya kita isi subjeknya dan kontennya dengan menekan tombol yang ada di pojok kanan atas berupa buku-buku itu ya. Oke. Kita pilih engineering type-nya apa? Electrical misalkan. Kita isi subjeknya. Location-nya Bandung. Oke, kemudian kita isi bebas, isi apa saja ya sesuai kondisi di lapangan. Kemudian kita save. Nah, ini evidence-nya. Evidence ini bebas, maksudnya dua kemungkinannya yaitu PDF maupun image. Coba kita isi PDF ya. PDF. Oke, kemudian tambahin evidence. Misalkan ini. Selanjutnya kita tanda tangani. Dengan mengklik tombol pojok kanan atas. Tanda tangan. Maka kita sudah siap hasil preparing kita untuk diproses ke tahap selanjutnya, yaitu menunggu publish. Prosesnya adalah menunggu tanda tangan dari pihak manajer ya. Jadi ini karena staff yang melakukan memo, maka tidak ada review, maka langsung ke pihak manajer. Nah, ini mendapatkan nomor dokumennya. Jadi sudah terbentuk tadi hasil kita bikin site memo. Jadi statusnya masih ready to publish. Jadi ready to publish dan ada hal yang baru di bawah kanan bawah itu ada apa namanya tombol delete yang ada tulisannya delete itu. Jadi kita bisa mendelete selama dia belum on publish gitu ya.
Dan yang bisa melakukan ini adalah pihak staff atau owner. Oke, apabila kita tidak menghendaki site memo ini, bisa kita delete dengan menekan tombol delete yang ada di bawah, kanan bawah ini ya. Jadi kita bisa delete, yes, maka dia akan ke delete begitu. Selanjutnya adalah proses untuk ready to publish. Untuk melakukan ready to publish ini adalah domainnya pihak manager. Jadi manager itu yang melakukan proses selanjutnya. Oke, kita masukkan ke proses manager. Dan di manager sudah ada notifikasi ready to publish untuk site memo itu. Manager tinggal lihat aja hasilnya. Demikian rupa kita tanda tangan. Yes. Maka site memo sudah terpublish. Bisa kita lihat di halaman pihak kontraktor. Nah, di halaman kontraktor akan muncul notifikasi sedemikian rupa bahwa terjadi publish site memo. Oke. Jadi site memo ini sudah terpublish dan kontraktor bisa melihat hasilnya bahwa terjadi mismatch ya, atau ketidakkesesuaian istilahnya ya. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya? Pihak Koko atau pihak kontraktor tinggal reply. Kita audit dulu hasilnya, audit dulu kesalahannya apa aja, kemudian kita perbarui hasil kesalahan di lapangan, kita foto dan kita reply hasilnya. Cara mereply-nya yaitu dengan menekan tombol pojok kanan atas tadi ya. Nah, ini pojok kanan atas ada tombol lambang reply gitu. Kita bisa tekan ini. Oke. Kita sudah siapkan reply memo dengan nomor sekian. Selanjutnya adalah kita preparing subjeknya dan kontennya. Kita klik pojok kanan atas yang ada tombol buku itu. Kemudian kita isi kontennya apa aja. Save gitu aja ya. Kemudian kita isi dengan evidence. Apabila dirasa cukup, sudah kita tanda tangan. Tanda tangan klik pojok kanan atas yang ada tanda pensil itu. Kita tanda tangan. Save. Yes. Maka kita siap kirim hasilnya. Oke, reply successfully. Oke. Dan kita akan masuk ke detailnya, dibawa ke detailnya. Ini adalah kiriman dari owner. Dan ini adalah reply from kontraktor yang barusan kita bikin dengan tanda tangan di dalamnya. Oke. Selanjutnya adalah proses di pihak owner. Dan kita kembali ke halaman login. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke halaman konsultan atau staff. Kita coba konsultan ya.
kita coba masuk konsultan. Tadi kan yang create staff, kita coba pakai konsultan saja. Oke, konsultan mendapatkan set memo yang dimaksud. Kita klik aja notifikasinya biar masuk ke detailnya. Oke, setelah kita pelajarin, kemudian misalkan sudah, tadi kan yang bikin Joko Susilo, kemudian kita misalkan kita anggap belum sesuai, kita reply. Cara reply-nya adalah menekan tombol reply yang berupa anak panah ke kiri itu. Kalau yang sebelah kanan adalah tanda tangan. Kita tekan tombol, kita reply. Nah, bedanya dengan pihak kontraktor, reply-nya pihak owner yang dalam ini diwakili oleh konsultan itu tidak perlu tanda tangan. Jadi save ini tidak perlu tanda tangan karena kita mereplay yang dilakukan oleh kontraktor, dan cukup save saja dia akan masuk ke server. Nah, replay successful. Nanti detailnya akan muncul di sini. Ini adalah subjek dan konten yang sebagai surat awal kita bikin surat tadi. Nah, ini adalah barusan yang kita kirim oleh pihak owner, diwakili oleh Retno Anjani. Nah, yang bikin Retno Anjani. Autornya Retno Anjani. Kalau yang bikin awal tadi Joko Susilo. Keduanya sama-sama owner, dalam hal ini levelnya staff dan konsultan misalkan. Selanjutnya di bawahnya ada reply from kontraktor yang kita replay ya. Hasil replaynya kita replay balik, berikut tanda tangannya. Oke, selanjutnya misalkan kontraktor melakukan replay, masuk pakai nama kontraktor. Kita masih dalam modul atau bahasan set memo. Ya, di kontraktor sudah muncul notifikasi. Kita klik aja set memo yang dimaksud. Oke. Dan kontraktor diberikan akses untuk mereplay, ya berupa tombol anak panah ke kiri pojok kanan atas itu. Kemudian kontraktor tinggal membaca replay from owner ini. Hasilnya gini. Kemudian di review dan di analisa, kemudian kita replay beserta bukti-buktinya tentunya ya, nggak boleh tanpa bukti, harus ada bukti, ada evidence. Nah, ini PDF, kita pilih saja ini PDF dan kita tanda tangani. Terus setelah tanda tangan, kita kirim. Successful. Nah, kita bisa lihat kiriman kita berupa PDF ya. Kita klik. Oke. Selanjutnya kita lihat respon dari pihak
owner ya. Kita masuk pakai halaman konsultan aja. Oke, kita masuk ke konsultan dengan nama Retno Anjani, set memo, dan masuk lewat notifikasinya saja. Agak lama ya. Oke, saya dapatkan reply-nya, kita baca, lalu misalkan sudah cukup, kita tanda tangani. Maka setelah tanda tangani, proses selanjutnya adalah menunggu approval dari pihak manajer. Jadi sudah tidak ada proses replay, saling replay seperti tadi. Prosesnya sudah terhenti, maka proses selanjutnya adalah manajer. Kita masuk ke manajer. Oke, ini sudah masuk manajer, dan di manajer sudah muncul notifikasi ready to be close untuk site memo dengan nomor sekian. Oke, dokumen sudah dibaca, kita tanda tangani, save, yes. Oke, selesai. Jadi dokumen yang tadi itu akan sudah selesai. Ini hasilnya. Nah, kalau kita baca hasilnya, kita lihat dari sisi ini ya, dari sisi pihak manajer. Ini adalah yang pertama, halaman di atas sendiri adalah halaman saat kita create dokumen set memo, berikut dengan evidence dan bukti-buktinya. Halaman di bawahnya adalah halaman terakhir ya, yang kita tanda tangani tadi, di mana dapat reply dari kontraktor ya. Nah, di mana di dalamnya ada kontraktor signatur, kemudian staff Retno Anjani, dan manajer signatur, kemudian namanya Karno Ilyas gitu ya. Berikut evidennya dan berupa PDF. Di bawahnya adalah berkas-berkas hasil replay atau hasil komunikasi surat menyurat yang belum sepakat tadi ya, belum selesai.